Sisten bro, tentunya pernah mendengar dong tentang rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Urgensi pengesahan RUU ini kembali mencuat setelah ramainya pemberitaan kekayaan pejabat publik yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Fenomena flexing kekayaan, pamer gaya hidup mewah pejabat publik dan keluarganya, memicu kebutuhan diterapkannya beban pembuktian terbalik. Loh, apa hubungannya? Begini, ketika seorang pejabat publik yang bila dilihat dari profil penghasilannya memiliki kekayaan yang jauh dari kewajaran, maka yang bersangkutan dapat dimohonkan ke pengadilan untuk membuktikan asal-usul kekayaannya tersebut. Lah, emangnya pejabat publik nggak boleh kaya? Seorang pejabat publik yang asetnya tidak sesuai dengan profil penghasilan patut diduga telah melakukan penambahan kekayaan secara tidak sah atau illicit enrichment. Disinilah nantinya terlihat pentingnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan hasil pelaporan serta analisis transaksi keuangan dari PPATK. Bila terbukti telah terjadi pengayaan secara tidak sah, maka dapat dimulai prosedur perampasan aset tanpa didahului vonis terhadap tersangkanya. Inilah yang disebut non-conviction based asset forfeiture. Memangnya sekarang belum bisa seperti itu? Hukum acara pidana pada saat ini tidak memungkinkan aset hasil tindak pidana diadili mendahului kejahatan pokoknya. Perampasan aset menunggu vonis bagi pelaku tindak pidananya. Kemudian, pengayaan secara tidak sah belum diundangkan sebagai tindak pidana. Padahal, kita telah meratifikasi konvensi PBB anti korupsi yang mengatur kriminalisasi illicit enrichment. Pengelolaan aset rampasan juga masih belum tertata, sehingga tujuan pemulihan aset yang timbul dari tindak pidana bermotif ekonomi tidak maksimal. Wah, kalau begitu luar biasa ya pentingnya undang-undang ini dalam pemberantasan korupsi. Tepat sekali. Strategi follow the money telah berhasil menekan korupsi di banyak negara. Presiden Joko Widodo juga sudah berulang kali meminta DPR untuk segera mengesahkan perampasan aset. Desakan ini menjadi relevan saat memasuki tahun politik. Dipercaya bahwa undang-undang perampasan aset ini akan dapat menekan praktek politik uang. Bagaimana bisa? Selama ini sering dikeluhkan menjelang pemilu tindak pidana bermotif ekonomi meningkat. Uang hasil tindak pidana korupsi kembali beredar dan digunakan untuk memenangkan pertarungan politik. Biasanya terkait mahar dan serangan fajar. Semua dapat dicegah karena hasil monitoring dan analisa PPATK dapat cepat ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Kalau begitu, segera dong disahkan RUU ini. Benar sekali. Namun diduga ada corruption feedback di balik tersendatnya pengesahan RUU perampasan aset. Tanpa etikat baik dari para pembuat undang-undang, dikhawatirkan undang-undang ini tidak akan selesai sampai masa jabatan DPR periode sekarang berakhir. Sistem bro, permasalahan korupsi tidak akan selesai selama harta haram masih bebas berkeliaran dan menjadikan pidana kurungan terlihat ringan dijalani. Tidak ada alasan untuk menunda RUU yang naskah akademiknya sudah sangat baik disusun dari mulai tahun 2012. RUU perampasan aset adalah game changer dari pemberantasan korupsi. Siapapun yang menghambat pengesahan RUU ini, bisa kita pertanyakan integritasnya. Sangat mungkin dia pro korupsi. Salam solidaritas.